Sekuritas Indonesia. Selamat siang, Mbak Christine. Mbak Christine, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo ya, selamat siang. Lorin kayak putus-putus ya suaranya ya, tadi sempat hilang gitu. Halo? Ya, baik. Mbak Christine, kalau kita lihat memang pada hari ini ataupun pada perdagangan hari ini retail juga cukup mengalami pelemahan begitu. Nah, ini apa yang Anda lihat? Padahal memang kalau kita lihat jelang Lebaran daya beli masyarakat bertambah begitu. Ini sih karena indeksnya sih secara overall untuk hari ini kan memang masih turun kan. Kalau kita lihat karena memang secara global indeks saham di Asia hari ini juga pernah turun, terus karena kita juga mau long kan biasanya memang indeks turun, jadi ya karena itu sih. Walaupun kita sebenarnya untuk retailers company seharusnya di second quarter ini mengalami perbaikan. Baik, Mbak Christine, apakah sama halnya begitu dengan saham-saham di emiten konsumer dan juga pengelola mall nih? Padahal juga kalau kita lihat sentimennya sama begitu ini jelang Lebaran. Iya betul, sama semua sentimen menjelang Lebaran ini seharusnya positif karena memang untuk tahun ini juga pemerintah mewajibkan THR untuk didistribusi juga gitu. Jadi memang seharusnya sentimennya lebih positif, tapi memang perlu di note sebenarnya untuk emiten-emiten retail atau konsumer sebenarnya sudah diekspektasi bahwa di second quarter akan terjadi perbaikan gitu. Jadi tidak adanya earning surprise harusnya, karena memang kan karena tahun lalu low base, tahun ini kita memang mengharapkan second quarter lebih baik. Walaupun sentimennya positif, mungkin karena memang sudah diekspektasi akan membaik, seharusnya tidak ada earning surprise untuk second quarter. Walaupun memang untuk secara year on year pastinya pertumbuhan top line akan membaik. Baik, Mbak Christine, kalau kita lihat IHSG pada hari ini dibuka di zona merah dan melanjutkan pelemahannya begitu, bahkan sempat menyentuh level terbawah di 5.911. Nah, ini apakah yang Anda lihat dan juga bisa dibagikan ke pemirsa CNBC? Untuk hari ini karena kita ini penutupan perdagangan hari ini kalau saya lihat sih akan ditutup di zona merah, dan karena kita juga akan long weekend, biasanya memang investor membukukan aksi profit taking dulu. Dan sebetulnya kalau kita lihat kekhawatiran mengenai inflasi masih akan menjadi tema utama untuk beberapa investor dalam beberapa bulan ke depan, karena inflasi di Amerika Serikat berarti mungkin adanya kenaikan suku bunga. Namun perlu kita note juga sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir karena US bond yield has begun to normalize karena dua main reason. Yang pertama, walaupun inflasi di Amerika Serikat sudah reach di atas 2% level, The Fed menyatakan bahwa mereka allow inflasi mereka untuk melebihi 2% untuk beberapa saat ke depan untuk mengkompensasi economic loss yang terjadi di saat pandemi COVID-19 yang terjadi terutama di tahun 2020, di mana kalau inflasi di US bisa di atas 2%, ini pun juga karena low base effect. Dan kalau kita lihat karena oil price yang naik, di mana oil price naik berarti biasanya harga fuel bensin di Amerika Serikat juga disesuaikan, yang mana ini berarti adalah cost push inflation bukan demand push inflation di Amerika Serikat. Yang kedua, central bank di Amerika Serikat juga has notably increase, mereka punya kepemilikan di beberapa bonds untuk menjaga yieldsnya mereka agar tetap di low level, dimana kalau kita lihat kan seharusnya untuk saat ini at least beberapa bulan ke depan The Fed belum akan menaikkan suku bunga acuannya, sehingga itu seharusnya memberikan sentimen yang sedikit positif untuk market emerging country. Baik, Mbak Christine, tadi Anda menyebut terkait adanya kenaikan suku bunga yang memang menjadi sentimen begitu. Nah, ini kira-kira seberapa besar dampaknya untuk market ataupun bursa kita? Saat ini untuk The Fed masih decided untuk keep mereka punya policy rate di range 0 sampai 0,25%. Karena mereka juga membeli bonds sebesar 120 miliar US dollar. Seberapa besar impact-nya itu saya kira cukup besar jika mereka menaikkan suku bunga. Ini berarti aliran dana dari Indonesia bisa kembali ke Amerika Serikat, dimana jadi rupiah kita juga dapat melemah ke depannya, dimana ketika rupiah melemah biasanya
Mbak Christine, Andi kalau kita membahas terkait IHSG, apakah pelemahan ini juga akan berlanjut begitu untuk pelemahan yang ada juga pada pasar di pekan depan, ataukah memang di pekan depan setelah Lebaran ada sentimen-sentimen positif yang mana memang bisa menjadi katalis positif begitu bagi IHSG kita? Kalau saya lihat untuk pekan depan masih banyak katalis positif yang akan ada di pasar Indonesia kita, karena biasanya setelah Lebaran investor juga lebih optimis dan mereka mulai mengakumulasi beli lagi, dan kita juga akan menantikan data-data dari pemerintah yaitu data trade balance kita yang diprediksi menurut Mirasan akan masih terjadi surplus karena ekspor dan impor kita yang masih baik, dan juga untuk data dari BI untuk BI rate 7 days reverse repo rate yang diekspektasi akan stay di 3,5%, dimana itu juga inline dengan ekspektasi daripada konsensus. Baik, Mbak Christine, kita jeda sejenak dan kita usai jeda masih akan banyak membahas terkait IHSG dan pasar kita. Tetaplah bersama kami di Powerline CNBC Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Powerline CNBC Indonesia, dan informasi yang pertama, waktu Indonesia belanja telah tiba. Usai hasil indeks keyakinan konsumen positif, kini hasil survei penjualan eceran periode Maret juga melesat 6,1% secara bulanan dibandingkan kondisi Februari yang masih terkontraksi. Peningkatan penjualan eceran tersebut sejalan dengan permintaan masyarakat yang menguat jelang bulan Ramadan. Namun secara tahunan penjualan eceran masih terkontraksi 14,6%, dan Bank Indonesia memperkirakan penjualan retail akan meningkat pada bulan April secara bulanan maupun tahunan. Untuk bulanan pertumbuhan penjualan retail diperkirakan sebesar 11,4%, sementara secara tahunan diperkirakan naik sebesar 9,8%. Kenaikan penjualan retail diperkirakan akan berlanjut seiring dengan daya beli masyarakat yang meningkat saat Ramadan akibat keadaan musim dan cuaca yang mendukung serta banyaknya program diskon. Kembali ke segmen Markets Now, dan kami masih terhubung dengan Christine Natasha, Equity Research Analyst PT Birai Aset Sekuritas Indonesia. Ya, Mbak Christine. Halo. Ya, apakah memang kalau kita berbicara terkait retail dan consumer begitu ya memang diprediksi akan kembali menguat di kuartal kedua ini, apakah nanti setelah Lebaran ataupun pada setelah pekan ini akan mengalami penguatan begitu? Ya, kita sih expect masih ada ruang untuk penguatan karena second quarter result juga belum keluar. Biasanya kalau mendekati second quarter result keluar, harusnya ada optimisme terhadap earnings quarterly yang akan dirilis untuk saham-saham retailers. Kita sih saat ini suka untuk saham-saham seperti Ramayana dan Mitra Adi Perkasa, karena saya kira untuk tahun ini saham-saham retailers akan membuka net profit dibandingkan tahun lalu yang ternyata net loss. Baik, Mbak Christine, ini kalau kita lihat misalnya memang data ekonomi ada yang positif dan negatif ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari makrodata, job creation di Indonesia sebenarnya belum balik secara penuh karena banyak manufacturing company yang mereka ternyata belum hire back sebagian besar dari pekerja di manufacturer mereka. Dan walaupun kita melihat PMI kita sudah di atas 50 di mana itu sudah ekspansi ya untuk beberapa bulan terakhir ini, dan kita lihat memang sebetulnya untuk retail sales index masih berada di negative zone gitu, dimana ya untuk second quarter sih kita harapkan nanti di bulan Juni adanya perbaikan, walaupun sebetulnya secara keseluruhan ini juga sudah diekspektasi oleh para analis gitu in the first place, karena memang second quarter harusnya baik seiring dengan perbaikan GDP kita juga yang lebih baik gitu. Ya, baik Mbak Christine, berarti masih ada harapan. Nah, ini kira-kira untuk saham-saham di sektor retail sendiri, kira-kira apa yang menjadi rekomendasi juga untuk diakumulasi para pelaku pasar? Saya sih sekarang melihat Ramayana Salesforce cukup bagus untuk
diakumulasi karena selain perusahaannya ini memiliki cash yang cukup besar dan mereka juga masih membagikan dividen. Dan menjelang lebaran ini saya melihat adanya lonjakan permintaan dari produk-produk Ramayana, selain karena THR juga dibagikan oleh perusahaan-perusahaan untuk di tahun ini karena juga diwajibkan oleh pemerintah. Kita melihat juga dari antusiasme dari para konsumer untuk Ramayana juga cukup tinggi. Kalau kita cek ke beberapa tempat juga kita lihat traffic terhadap toko-toko mereka juga cukup naik pendatangnya. Dan kalau kita lihat secara year on year di second quarter seharusnya revenue atau top line dari Ramayana akan bertumbuh lebih dari 150% secara year on year. Nah, ini cukup bagus, dan dengan buyback dari perusahaan ini berarti optimisme perusahaan terhadap perusahaannya sendiri itu sangat baik ke depannya, dan mereka melihat adanya potensi bahwa adanya earnings recovery yang cukup signifikan di second quarter nanti. Lalu yang kedua, kita juga suka Mitra Adi Perkasa karena kalau kita lihat sejak fourth quarter 2020 kemarin mereka sudah membukukan net profit, dan di first quarter kemarin mereka juga membukukan net profit. Walaupun masih tipis untuk net profit mereka, namun kita melihat adanya gradual recovery yang perlahan-lahan menuju lebih baik untuk apalagi di tahun ini. Dan untuk Mitra Adi Perkasa dikarenakan karena target marketnya juga ada masyarakat menengah ke atas yang sebetulnya mereka juga memiliki purchasing power yang lebih baik gitu. Jadi ya, kita berharap dengan purchasing power yang lebih baik dan juga store traffic yang kembali dan juga vaksin rollout yang lebih baik, kita berharap untuk 2021 MAPI juga akan membuka net profit. Baik, Mbak Christine. Dan kalau kita lihat laporan keuangan milik MAP, begitu laba bersih juga terjadi kenaikan. Nah, ini apa yang Anda amati dan juga bisa menjadi ataupun menjadi pertimbangan para pelaku pasar? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Ya, Mbak Christine, saya ulangi. Kalau kita lihat sendiri, memang MAP sendiri baru saja merilis laporan keuangannya, yang mana memang labanya juga naik begitu, ditekan karena biaya operasionalnya. Nah, ini kira-kira menurut Anda seperti apa, ataupun perspektif Anda seperti apa? Apakah juga bisa menjadi rekomendasi buy untuk pelaku pasar? Ya, saya lihat sih masih menjadi rekomendasi buy, walaupun misalnya untuk first quarter earnings resultnya masih sedikit di bawah estimasi dari para konsensus. Namun kita lihat dengan operating cost-nya mereka yang bisa ditekan, dan juga sebenarnya kita harus lihat itu adalah forward looking-nya, karena itu kan first quarter memang secara year on year, karena tahun lalu di first Q pandemi belum masuk ke Indonesia, sedangkan di tahun ini kita masih terimbas dari pandemi COVID-19, makanya secara year on year juga masih turun. Dan kita lihat sih kita forward looking ke depan dengan sentimen yang lebih bagus, seharusnya untuk MAPI masih baik untuk di trading kan. Baik, terima kasih Mbak Christine Natasha. Anda selaku Equity Research Analyst Mirae Sekuritas Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.